Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6714 Kutukan yang Menghancurkan Hati. Chu Feng, apakah kau mengkhawatirkan nyawa mereka? Tapi jika kita kalah, mereka semua akan mati, kata Egi. Chu Feng dapat mengendalikan formasi besar ini sepenuhnya, namun dalam hal itu sifat formasi ini juga akan berubah. Meskipun formasi tersebut saat ini merupakan satu kesatuan yang utuh, sebenarnya formasi tersebut belum sepenuhnya memanfaatkan kekuatannya. Hanya dengan mentransfer seluruh kekuatan susunan dari semua orang lain ke dirinya sendiri, Chu Feng dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan formasi tersebut melalui bayi penjara di dalam tubuhnya. Namun, metode ini memiliki kelemahan fatal. Kekuatan ini masih terhubung dengan setiap orang, dan mereka perlu menggunakan umur kehidupan mereka untuk mengaktifkannya. Inilah mengapa Chu Feng, meskipun mampu mengendalikan formasi besar, tidak melakukannya, melainkan memerintahkan Baili Sukong untuk mengaktifkan formasi besar tersebut. Biayanya terlalu tinggi jika bisa dihindari, lebih baik tidak melakukannya dengan cara ini, kata Chu Feng. Dia tentu tahu bahwa orang-orang dari sekte penjara bersedia mengorbankan nyawa mereka untuknya. Namun jika kita bisa menang dengan bertarung secara normal, mengapa kita harus membuat mereka mengorbankan umur kehidupan mereka untuk mengaktifkan formasi besar itu? Tepat saat itu, cermin perunggu di samping Jie Tianran memancarkan seberkas cahaya lain yang langsung menuju formasi besar sekte penjara. Sekilas, tampaknya hanya berupa peningkatan kemampuan observasi tanpa perbedaan signifikan lainnya. Namun ketika berkas cahaya itu benar-benar mengenai formasi besar tersebut, hal itu langsung menyebabkan deru dan riak yang memekakkan telinga. Seluruh formasi sekte penjara mulai bergoyang tanpa disadari, seperti yang telah diprediksi Chu Feng. Cermin perunggu itu melancarkan serangan lain yang memang merupakan serangan terhadap formasi tersebut. Tuan muda, untunglah Anda dapat mengetahui tipu daya Jie Tianran, jika tidak kami akan mengalami kerugian besar. Pada saat ini, Baili Sukong dan yang lainnya sangat gembira karena mengikuti perintah Chu Feng. Mereka telah mengaktifkan kekuatan formasi terlebih dahulu untuk berjaga-jaga terhadap Jie Tianran. Jika tidak, kekuatan formasi besar itu terbatas. Jika mereka meningkatkan serangan, maka pertahanan mereka akan terbatas. Mereka benar-benar tidak akan mampu menahan serangan dari Jie Tianran ini. Meskipun serangan Jie Tianran memang sangat dahsyat, formasi besar sekte penjara hanya menunjukkan beberapa retakan, dan berkat upaya mereka untuk memperbaikinya, retakan tersebut dengan cepat tertutup. Mereka benar-benar sedang berjaga? Jie Tianran berbicara lagi, nada dan ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Bum-bum-bum, pada saat itu, kepala raksasa formasi sekte penjara membuka mulutnya, dan pilar cahaya merah darah yang kuat menyembur keluar darinya. Serangan ini lebih dahsyat dari serangan-serangan sebelumnya, namun serangan itu tidak ditujukan pada Jie Tianran, melainkan pada formasi pertahanan yang mengelilingi menara zaman dewa. Brengsek! Melihat ini, Jie Tianran panik. Dia tak berani menunda dan buru-buru mengaktifkan jimat itu untuk meningkatkan kecepatannya agar bisa mengejar pilar cahaya merah darah tersebut. Namun pancaran cahaya merah tua itu terlalu cepat. Seberapapun Jie Tianran mengejarnya, dia hanya bisa tetap berada di belakangnya dan sama sekali tidak bisa mencegatnya. Sepertinya kekuatan zaman para dewa tidak mampu melindungi formasi itu. Itu kabar baik. Baili Sukong dan yang lainnya sebelumnya khawatir bahwa kekuatan zaman dewa akan melindungi formasi Jie Tianran. Jika demikian, bahkan jika Jie Tianran tidak dapat mengalahkan mereka, dia dapat bersembunyi di zaman para dewa, mereka akan tak berdaya.
Namun dilihat dari reaksi Jie Tianran, mereka bisa menyimpulkan bahwa kekhawatiran mereka tidak beralasan, karena zaman para dewa tidak akan melindungi formasi Jie Tianran, maka secara alami zaman para dewa juga tidak akan melindungi Jie Tianran. Seperti yang diperkirakan, berkas cahaya merah tua itu memang mengenai sosok hantu raksasa dari zaman para dewa. Tanpa menemui hambatan apapun, mereka dengan lancar memasuki gambar ilusi dan langsung menuju formasi untuk melakukan benturan. Bum bum bum. Namun sebelum formasi tersebut dapat dibubarkan, sebuah formasi pertahanan tiba-tiba muncul begitu saja dan menghalangi pilar cahaya merah darah tersebut. Namun, itu jelas bukan kekuatan era para dewa, itu adalah penghalang pertahanan yang telah disiapkan Jie Tianran sejak lama. Namun, ia menggunakan teknik penyembunyian untuk menyembunyikan formasi pertahanan tersebut yang hanya akan terungkap ketika bahaya mendekat. Hal yang paling aneh adalah Jie Tianran yang awalnya mengejar pilar cahaya merah darah justru berubah menjadi kekuatan penghalang dan menghilang. Oh tidak, itu klon formasi. Chu Feng buru-buru mengingatkan Baili Sukong dan yang lainnya, tetapi sudah terlambat. Di balik formasi besar sekte penjara, cahaya keemasan bersinar terang, dan sosok Jie Tianran muncul seperti hantu, namun dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia dikelilingi oleh kekuatan formasi emas, formasi tersebut persis sama dengan wujudnya, tetapi perbedaannya adalah susunan tersebut memiliki tinggi 10.000 meter. Meskipun tubuhnya yang setinggi 10.000 meter tampak tidak berarti di hadapan formasi besar sekte penjara, dengan dukungan formasi besar tersebut Jie Tianran tidak hanya terlihat sangat suci, tetapi kekuatan tempurnya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan satu tebasan kobaran api merah menyala, dia benar-benar berhasil menembus pertahanan formasi besar sekte penjara. Segera setelah itu, pedang besar yang telah membelah formasi besar sekte penjara mulai memancarkan cahaya. Formasi di dalam formasi, pedang besar berbentuk susunan itu juga berisi formasi ofensif dan defensif. Dengan sedikit getaran dari pedang besar susunan tersebut, bilah cahaya penghalang yang tak terhitung jumlahnya melesat menembus formasi besar sekte penjara, menimbulkan kekacauan di dalamnya. Dalam sekejap, anggota sekte penjara yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi darah di bawah pedang cahaya itu, mati sebelum mereka sempat berteriak. Baili Sukong dan yang lainnya segera mengaktifkan kekuatan formasi, yang tidak hanya menyebabkan formasi besar itu melesat ke kejauhan dalam sekejap, tetapi juga memperbaiki tempat yang telah dibelah oleh Jie Tianran. Namun, saat ini, formasi besar sekte penjara telah mengalami kerusakan, dan auranya jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Hahaha. Jie Tianran tidak mengejar, melainkan berdiri diam dan tertawa terbahak-bahak. Bukankah Chu Feng yang tadi memberimu instruksi? Gaya bertarung yang tercela ini sangat mirip dengan cara binatang kecil itu bertindak. Tetapi sebenarnya, sayalah yang lebih terampil, cermin perunggu yang baru saja kita lihat, serta formasi di dalam zaman para dewa, semuanya adalah jebakan yang telah saya buat. Taktik mematikan saya yang sebenarnya adalah menunggu sampai Anda mengubah kekuatan formasi menjadi kekuatan ofensif sebelum melancarkan serangan kepada Anda. Chu Feng, yang bisa kau lakukan hanyalah menggunakan trik-trik tercela. Dalam pertarungan sesungguhnya kau bukan tandinganku. Langit bermandikan cahaya keemasan, dan dia berdiri di kehampaan, menunjukkan sikap seorang guru, ekspresinya menunjukkan kepuasan yang angkuh. Dia jarang kehilangan ketenangannya seperti ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain melakukannya di depan Chu Feng. Dia sangat membenci Chu Feng sehingga dia hanya bisa merasa lega dengan mengatakan hal-hal yang biasanya tidak akan pernah dia ucapkan.
Jika tidak, akan sulit untuk memadamkan kebencian di hatinya. Jie Tianran, apakah kamu tidak punya rasa malu? Berapa umur tuan muda saya? Berapa umurmu? Apa tingkat kultivasi tuan muda saya? Apa tingkat kultivasimu? Kau, seorang pria tua, menindas seorang anak, dan kau malah merasa bangga pada dirimu sendiri? Namun, pada saat itu, serangkaian sumpah serapah yang penuh amarah terdengar. Ternyata orang itu adalah Jimo Qianzhou yang pertama kali berurusan dengan Chu Feng sebelum sekte penjara. Ketika Jimo Qianzhou berbicara, Chu Feng cukup terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi Jimo Qianzhou yang seperti ini. Merasa dihina seperti itu, ekspresi Jie Tianran langsung berubah jelek. Karena apa yang dikatakan pihak lain adalah kebenaran mutlak, tingkat kultivasi dan usianya sangat berbeda dengan Chu Feng, dan kebenarannya memang dia sedang menindas Chu Feng. Dan kultivasi kita pun berakhir, mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.